Islam agama yang penuh dengan kisah sejarah penuh hikmah. Salah satu kisah Nabi yang mempunyai pesan mendalam dan penuh kebijaksanaan adalah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Seperti diketahui, Nabi Ismail merupakan anak dari Nabi Ibrahim. Dalam kisahnya, Nabi Ibrahim beserta anaknya mengalami berbagai macam peristiwa besar dan mengharukan. Salah satunya peristiwa penyembelihan Nabi Ismail yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Diceritakan bahwa Nabi Ibrahim dengan istrinya yang bernama Sarah belum juga dikaruniai seorang anak. Nabi Ibrahim pun terus memanjatkan doa kepada Allah untuk dianugerahkan seorang anak yang soleh dan taat kepadanya. Suatu waktu Sarah pun mengetahui apa yang diharapkan oleh suaminya tersebut. Namun ia tidak dapat mewujudkan keinginan suaminya karena dia memiliki kondisi rahim yang mandul. Hingga pada saatnya Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Hajar akhirnya dapat mengandung anak dari suaminya dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Kelahiran Nabi Ismail ini merupakan jawaban dari doa yang selalu dipanjatkan Nabi Ibrahim kepada Allah. Beberapa waktu setelah kelahiran Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi membawa Hajar dan anaknya ke Mekah. Tidak berpikir lama, Nabi Ibrahim memenuhi perintah Allah tersebut dengan membawa Hajar dan Ismail pergi melewati gurun dan berhenti di dekat tempat yang saat ini berdiri bangunan Ka'bah. Sesampainya di sana, Nabi Ibrahim kemudian pergi meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat tersebut untuk kembali ke Syam. Hajar pun seketika memegang baju Ibrahim lalu berkata, "Wahai Ibrahim, kamu hendak pergi kemana? Apakah kamu hendak meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang atau sesuatu apapun di sini?" Hajar terus mengulangi pertanyaannya, namun tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Ibrahim. Bahkan Ibrahim tidak menoleh sedikit pun untuk menanggapi pertanyaan istrinya tersebut. Hingga akhirnya Hajar berkata, "Apakah Allah memerintahkan kamu atas semua ini?" Lalu seketika Ibrahim menjawab, "Ya." Dan Hajar pun bisa menerimanya dengan berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami." Kisah Nabi Ibrahim dan Hajar terus berlanjut. Sejak mendapatkan jawaban itu, Hajar segera kembali ke tempat semula bersama Ismail. Sedangkan Ibrahim kembali melanjutkan perjalanan menuju Syam. Dalam perjalanannya, Ibrahim kemudian menghadap Ka'bah dan mengangkat kedua tangannya lalu berdoa kepada Allah. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 37. Setelah sekian tahun Nabi Ibrahim tak bertemu dengan istri dan anaknya, akhirnya ia mendatanginya dan melepas rindu yang teramat berat. Nabi Ibrahim kemudian bisa menjalani hari bersama anaknya tercinta. Lalu pada suatu hari Ibrahim bermimpi bahwa ia menyembelih putranya Ismail. Kemudian Ibrahim suatu hari mendatangi anaknya lalu menyampaikan mimpi yang dialaminya. Dan Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke Mina. Setelah sampai di sana, Ibrahim mengikat kain di atas muka anaknya agar ia tidak dapat melihat raut wajah sang anak yang bisa membuatnya terharu. Keduanya pun telah mempasrahkan diri dan menyerahkan diri kepada Allah. Setelah itu, Ibrahim mendengar seruan Allah, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Tidak lama setelah itu, malaikat Jibril membawa kambing besar dan meletakkannya sebagai pengganti Ismail yang akan disembelih. Dari peristiwa inilah kemudian turun perintah Allah bagi seluruh umat muslim untuk menunaikan ibadah kurban.
Momen ini berlangsung tepat pada tanggal 10 Zulhijjah yang hingga kini diperingati sebagai Hari Raya Kurban, untuk mengenang pengorbanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sejarah dari Hari Raya Kurban ini telah diceritakan dalam kitab suci Al-Quran, tepatnya terdapat pada surat As-Saffat ayat 101 sampai 110.